Talim kita hari ini intervensi korin jin setan pada arwah orang yang sudah meninggal. Seram ya. Enggak seram, biasa aja. Penting kita pahami dari rudut-rudut pemahaman risalah kita dari bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa syahru wa khairu bima syai'atillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafaat wa ala alihi wa sahbihi tabi'an usda subhanallah ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yasiri amri wahlul udata milisani yafqahu qauli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan juga yang ditaklimi dimudahkan segala urusannya, dilancarkan semua usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajira min ahli Rabbana taqabbainana wa baina qaumina bihaqi wa anta khairul fatikin. Amma ba'du. Syahadatal masyayikh ulama annal aiza, para ikhwan alim jamaah wabil khusus YMA rahimakumullah, tentunya dimuliakan Allah. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Tadik hajatina, pasang niat. Wa khususan ila ruhi Sayyiduna Ahmad Nur Muhammad wabil khusus arwahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyuna wa khususan al-madi Khalifatullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung kita ke talim. Awal talim karena terkait perkara kemakhlukan, kita kenali dulu makhluk yang sulit kita kenali, jin ya. Jin. Kita kenali dulu jin. Kita sama tahu walaupun sudah banyak kita bahas, makhluk jin itu kan kalau dalam terminologi ilmu fikih itu begini nih. Berbeda dengan terminologi ilmu tafsir. Ada perbedaannya ya. Yang ditafsir juga berbeda dengan terminologi ilmu perdukunan. Jadi beda-beda pemahaman pengertian jin itu. Di Islam juga di fikih berbeda dengan di tafsir. Ya. Apalagi di perkara klinik dan perdukunan perkara jin. Ya. Jadi ada pertanyaan begini. Nabi Sulaiman alaihissalam itu memperkerjakan jin. Kan dikerjakan jin ya. Bukan diperbudak ya. Itu yang sudah bisa beriman atau yang belum beriman, atau jin setan? Atau setan jin yang nggak bisa beriman? Interaksi. Ya.
yang sudah beriman atau yang belum beriman, atau yang tidak beriman, yang dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman. Jadi bahasanya begini, jin yang setan atau jin yang seperti milik Aladin yang bisa diperintah, beda itu kan. Jadi sebenarnya masalahnya ini terkait disiplin ilmu, terminologi ilmu. Begini masalahnya, kita bahas dulu. Karena Anung kalau ngaji ini tuh nggak bisa ngaji khayali ya. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah begini. Satu nama itu bisa menjadi nama identitas. Satu nama. Bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Unsur ini yang melekat pada dia menjadi namanya. Ya. Nah. Ini bedanya jauh loh. Contoh paling gampang begini deh. Tadi agak sulit juga nih terminologi ilmu tuh. Misal kata kolbun. Kalau bahasa kita hati ya. Kolbun kan hati. Nah. Itu bahasa Arabnya apa? Hati itu. Kolbun itu maknanya hati. Orang Arab kalau berkata memutarbalikkan sesuatu cukup dengan bahasa kolbun. Bolak-balikan dulu kita kan panjang tuh kalimatnya. Kalau orang Barat kolbun gitu. Itu artinya sudah membolak-balikan sesuatu. Ya. Itu cukup dengan kata kolbun. Nggak percaya pergi aja ke Arab. Ya. Semisal HP ini kita bolak-balikan HP. HP itu bolak-balik lah gitu ya. Itu dalam tram bahasa Arab. Kira-kira HP itu apa? Di kolbun. Gitu, di kolbun. Nah, berhubungan dengan hati itu sifatnya bolak-balik ya. Artinya kalau bolak-balik apa Pak? Berubah-ubah. Ya kan? Maknanya kan berubah-ubah. Maka disebut kolbu atau kolbun. Jadi kalau disebut kolbu itu bolak-balik atau berubah-ubah. Beda ya dengan kolbunya Rasulullah atau nabi-nabi yang lain. Dia nggak berubah-ubah. Yang kita ini berubah-ubah. Ya. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini, hatinya Rasulullah, hati para nabi, hati para wali, kan tidak pernah berubah, tidak bisa sama. Ya, nggak pernah bolak-balik kan hati nabi kan? Ya, selalu konsisten dalam kebenaran. Nah, ya. Beda kan dengan hati kita. Berubah-ubah. Nah, kalau pas berbuat dosa lupa sama Allah. Ya kan? Kalau sedang menangis baru ingat sama Allah. Ya lupa sama dosa. Setuju? Nah, makanya dosa itu pada manusia biasa seperti kita itu kumat-kumatan gitu. Jadi karena nggak ajak ya. Ya kan, kumat-kumatan itu bolak-balik. Sesoleh apapun juga bolak-balik. Semulia apapun juga kalau namanya manusia itu bolak-balik. Kumat-kumatan kan. Nah, itu kan nggak berlaku pada Rasulullah. Para nabi enggak. Keahlian ahlul fikih itu kan ada manusia biasa kan. Bisa iman kan. Bisa nggak beriman kan. Ya. Ada jin bisa iman, ada setan bisa iman nggak? Setan bisa iman nggak? Nah, itu biasanya.
Lalu setan ini kategorinya ikut manusia atau jin? Nah, aduk-aduk dulu nih supaya pusing. Ya. Setan itu kategorinya ikut manusia atau jin? Umpamanya ada yang menjawab jin. Tahu dari mana? Nah gitu. Itu keturunannya, sepupunya, saudaranya atau apanya lah. Nggak bisa dijabarkan seperti begitu. Jadi pertanyaan sekarang, apa hubungannya setan dengan jin? Keturunan, teman atau saudara? Itulah problem kita sebagai manusia. Nah, caranya mengurangi problem itu adalah manusia dan jin sebagai nama, sebagai identitas. Kalau setan kan sifat, tapi ada makhluknya. Jadi manusia dan jin itu kan namanya identitas. Iya kan? Kalau manusia bolak-balik. Iya kan tadi? Jadi kalau nama sebagai identitas itu memang manusia bisa beriman, jin juga bisa beriman. Yang namanya identitas itu bisa beriman, bisa juga tidak beriman. Kalau sifat kan tidak identitas. Tapi sebagai nama sifat disebut setan. Kenapa disebut setan? Nama sifat. Durhaka kepada Allah. Kalau durhaka kepada Allah itu namanya setan. Bisa manusia, bisa juga jin. Ya. Manusia jika durhaka atau tidak patuh kepada Allah, di Quran disebut apa, Pak? Nggak enak ya? Quran nih. Di Al-An'am 112 itu disebut setan. Coba baca dulu. Ya. Kalau durhaka aja setan katanya. Coba dibaca 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. Itu ada di manusia, ada di jin. Jadi kepada setiap nabi dan manusia, aku Allah buatkan musuh. Kata Allah, aku buatkan musuh.
Nabi pun dibuatkan musuh, pada manusia dibuatkan musuh. Itu kata Allah kan? Nah, kan itu. Dan demikian untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Itu kan dibuat Allah. Jangan disebut Allah jahat ya. Gak boleh kan? Iya kan? Baik setan dari manusia maupun dari jin. Ya. Karena manusia itu nama identitas, jadi manusia bisa setan. Karena jin nama identitas, maka jin bisa jadi setan. Setan itu artinya yang durhaka kepada Allah. Maka kita bisa berubah nama. Maka ta'awudnya beda. Nah, a'udzu billah min insi. Ayo. Nah, sebut kayak gitu nggak enak loh. Bukan syaitan. Min kepada manusia. Ya, itu amalannya paling cespreng, Pak. Kena langsung, tubuh kita dibersihkan. Tapi kalau ngomong gitu orang bingung semua ya. Ini nyalain syariat, enggak. Ini disiplin ilmu. Jadi anu ngajarin gimana mentafsirkan Quran. Mau jadi mufasir cepat kan? Nanti ada ayat kan yang dimansuk dan dimanasakh ya. Dalam hal ini. Itu bukan masuk-mansuk dan manasak. Enggak, itu disiplin ilmu. Aduh, orangnya nggak ada dasar ini, bingung nih nanti nih. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Aku buatkan musuh baik setan dari manusia maupun dari jin. Jadi kalau ditanya PKI itu setan, nggak boleh nyebut PKI. Ya kan susah Pak. Itu Allah begitu, karena kita udah berubah bentuk, kan jagonya setan itu berubah bentuk. Cina yang menganiaya orang disebut, misalnya orang Cina ya, kok disebut identitasnya setan, ya kan? Mengaji sering bohong juga apa namanya? Setan. Yang alasan kesini ngebohong dengan kita apa? Berubah namanya setan. Zikir, sholat tapi juga mabok, judi juga nggak enak ya ngajinya. Itu disiplin ilmunya gitu, jangan tersinggung. Disiplin ilmunya kayak gitu. Nah, jadi kalau yang tersinggung kita nggak berilmu kan? Nah, menjual agama pakai sedekah juga. Nah, apa namanya? Oh, enggak ya. Makanya kalau antum punya perilaku setan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim belum tepat. Gak tepat dong. Melempar ke orang. Ke makhluk lain. Tepat nggak? Masa sasarannya di situ? Makanya udah nyebut ta'awud ya. Ya kita tetap juga jolim kan? Karena kita nggak, permohonan itu kan berdasarkan niatnya ya. Berani nggak ya Allah saya ini setan, tolong dirajam lah gitu ya. Kalau makbul gimana dirajam antum? Kira-kira gitu. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan terjemahannya udah paham. Arahannya kepada yang lain umumnya ya. Ini bukan menghina ya, tapi ketonjok mungkin ya, termasuk yang duduk juga ketonjok nih. Andung hanya mengungkapkan yang sebenarnya karena ini disiplin ilmu. Setuju? Setuju ya? Nah, coba kita renungkan yang namanya, maaf, anjing itu hewan tertentu yang namanya perilakunya tertentu dan kelakuannya tertentu. Jadi kalau ada orang nakal, ya disebut umumnya apa? Perilakunya nakal, buas. Nggak enak ya, disebut asuk kalau orang Jawa. Yang heran, ya, yang heran di anu, orang disebut
misalnya maaf ya ke binatang, itu marahnya luar biasa, tapi disebut setan enggak. Setan kamu, cengenges saja. Padahal lebih gawat disebut setan kan. Maknanya gitu, disiplin ilmunya begitu. Jangan marah lah. Karena itu disiplin ilmu yang disebut lughat. Oh, ilmu lughat di Quran. Pernah lughat. Arti lughat itu ilmu bahasa. Begitu. Mau nggak mau, sehingga di waktu zaman Abu Jahal, waktu Abu Jahal hidup, Nabi juga menyebutkannya dengan apa? Umat Fir'aun. Fir'aunnya umat itu ya Abu Jahal. Kalau ada orang yang suka merusak, yang disebut Dajjal, ya kayak gitu. Makanya yang namanya nama itu, identitas itu, begitu. Jadi nama itu ada dua. Ada yang disebut Kholaq Habil Ismi, ya, nama yang menjadi diri dan identitas. Kalian hitam dia, nama yang jadi identitas. Unyang hitam, nggak masuk tuh. Nggak masuk. Nama tidak dinamakan. Betul kan? Itu disiplin ilmu tafsir begitu. Jadi pahami satu-satu. Nah inilah yang riskan, sering berubah-ubah. Seumpama begini. Rupa itu bahasa Arabnya apa? Wajah. Wajah sama. Letaknya di mana? Depan. Letaknya di depan. Sesuatu yang di depan dalam bahasa Arab juga diartikan wajah. Ya, wajah. Sesuatu yang di depan disebut wajah, maka berhadap-hadapan itu disebut, kita belajar dulu, muwajjahah. Betul kan? Nah, gitu seterusnya. Jadi bahasa Arab, bahasa Wahyu itu diidentitaskan gitu. Nggak sama kita, beda-beda, makanya numpuk bahasa kita. Ya kan numpuk tuh. Nasi ribuan tuh bahasanya. Bisa ada beras, bisa ada macam-macam ya. Nah, nggak diidentitaskan, itu kesulitannya. Nah sekarang agak lebih unik. Dubur. Kita langsung poin dubur letaknya di mana? Belakang. Kubul. Depan. Nah, bagaimana antum mengartikan dubur? Kira-kira bahasa Minangnya dubur itu apa? Bukan matahari. Jangan kaku lah. Bukan. Perbandingannya kubul, lawannya kubul. Jadi dubur itu di belakang, makanya disebut dubur. Kalau saluran yang di depan, maaf ya, vital semuanya disebut kubul. Nah gitu. Tapi memang dari awal kubul itu bermakna depan dan dubur itu bermakna belakang. Makanya makna itu kadang nggak konsisten. Nah itu susah nafsir. Nggak konsisten, nggak tetap. Misalnya begini, ada hadis begini, ya muqali muhibut hakku dubur likuli sholatin Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Artinya kan, ya muatsal mencintaimu, maka katakan setiap kali kamu setelah sholat. Ya. Maka kalau antum maknai dubur sholatin, gimana tuh? Kan nggak konsisten dengan kata-kata tadi. Sulit kan memahami Quran itu.
Terus ada lagi makna kubulan. Di awal juz 8 coba Al-An'am ayat 111. Kita baca dulu ini baru. Dibaca ini 111. Ini terkait kaji masalah kemakhlukan. Walau anna ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat pada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kuburkan pula sebagai sesuatu kehadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. arti kebenaran nggak mengetahui. Jadi di sana kan ada ayat kubul, iya kan? Ada nggak? Ada ya. Kubulam. Di situ artinya depan. Semua aku giring di depan mereka. Semua ayat dipertontonkan di depan. Begitu juga masalah jin. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Kalau nggak nyambung, nyambungin aja lah kaji ini. Ini terkait dengan mufassir. Habitatnya berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut bukan dengan makna identitas. Kecuali ditambah makhluk. Ya. Tapi dengan makna sifat, yaitu unsur. Jadi jin itu sesuatu yang gak kelihatan disebut jin makanya. Jin itu kan artinya gak kelihatan, nama identitas. Makanya orang gila disebut Penandung Kaji Majnun. Karena apa Majnun itu? Masturul akli. Akalnya tertutup. Itu artinya orang yang dalam kandungan, bahasa Arabnya apa? Janin. Karena nggak kelihatan, ya kan? Karena materinya jinnun. Malam hari disebut apa? Falama janna alaila. Seperti itu berarti ada berapa? Manusia, jin sebagai insniyah, dan setan. Dan setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis secara keturunan atau gen. Jadi ada setan karena wasfiyah. Makhluk setan wasfiyah, disifati secara persetan. Ada kena pada manusia, ada kena pada jin, ada kena pada binatang. Wasfiyah, disifati setan. Kalau dia zolim. Karenanya orang-orang yang merusak di dunia ini disebut setan. Dan antum semua bisa termasuk kategori ini, maaf. Jadi nggak ada yang nggak kena. Bisa termasuk kategori ini karena kita ada kolbun. Orang yang merusak ya setan. Tidak sholat ya setan. Pemabok ya setan. Berjenggot penjual agama juga, maaf, setan. Gayanya khusyuk tapi menjual agama ya juga setan. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran.
Wa dolaika ja'alna likuli nabiyyin aduwwun syaitana insi wal jinni. Iya kan yang tadi dibaca? Ada setan manusia dan ada setan dari jin. Yukitu adillah illa badil syukur fatolim. Yang mana mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk mengekalkan suatu kegaduhan agama. Itu tugasnya. Baik itu dari setan manusia atau setan dari jin. Kegaduhan pada agama diciptakan begitu. Yang seperti itu setan dari manusia, setan jin tidak bisa melakukannya. Enggak. Merusak agama setan jin nggak bisa. Hanya setan yang dari manusia. Jadi yang merusak agama itu jangan menyebut kepada jin setan, nggak bisa. Yang sering merusak agama itu ternyata manusia. Tuh. Yang seperti itu setan dari manusia, setan jin tidak bisa melakukannya. Itu kata Nabi. Ya. Setan dari jin nggak bisa memutarbalikan omongan. Enggak. Kalau setan dari manusia itu pinter banget. Pinter ya. Ya. Karenanya Nabi Muhammad pernah didatangi orang kafir yang cerdas. Maaf ya, ngomongnya gini nih. Mat katanya. Mat katanya. Kalau ada kambing mati siapa yang membunuh? Kata orang kafir. Kira-kira kalau tauhidnya kuat kita sering jawabnya gimana? Nabi Muhammad itu kan jujur. Pada masa itu lugu, jujur, baik. Maka jawabannya yang membunuh kambing itu siapa? Allah. Betul kan? Nah, karena tauhidnya kuat, maka dijawab oleh Nabi karena dia jujur, sidik. Jawabannya Allah. Lalu orang kafir itu ngomong, ini cari kelemahan yang merusak agama. Agamamu ini aneh, kata orang kafir. Islam itu aneh. Yang dibunuh oleh Allah jadi haram. Kenapa yang disembelih manusia kok halal? Ayo. Pinter nggak tuh? Ya. Halo, kan benar tuh. Bukankah seharusnya yang dibunuh Allah itu langsung halal? Kata orang kafir tersebut. Nabi nggak ngejawab. Kalau kita ditanya gitu gimana jawabnya? Bingung nggak? Sayyidina Ali juga secerdas-cerdasnya seorang sahabat. Kan Sayyidina Ali tuh paling cerdas. Pernah lupa. Bukan lupa sebenarnya, dibully dia. Gak bisa ngomong oleh orang kafir. Dalam masalah Mi'raj. Li, kemari li, katanya. Coba kakimu angkat satu. Kata orang kafir tuh. Lalu Sayyidina Ali mengangkat kakinya. Coba angkat satu lagi. Ayo. Ya gak bisa lah, kata Sayyidina Ali tuh. Jawab Sayyidina Ali. Gitu kok Muhammad bisa Mi'raj ke langit katanya. Nah, langsung ke logika loh. Lah kamu mengangkat kedua kaki aja nggak bisa. Guru tuh Sayyidina Ali, asam gua kena bully ini. Gitu kalau bahasa sekarang. Ini benar kejadian. Jadi berat Pak kita dulu. Mengandalkan orang yang punya logika pada masa itu. Sekarang juga berat ya. Ngadepi orang logikanya kuat tuh sulit loh. Kulusin alaiku wadalika alna likuli nabiyin aduan syaiton insi iwal jindik duiba ala dabadin sumit waqali. Mereka berlomba-lomba memutarbalikan agama sehingga menjadikan agama kacau dengan kepandaian bersilat lidah. Itu kondisi umat sekarang. Jadi jangan salahkan jin. Itu semua yang merusak agama adalah manusia yang kerasukan setan. Nah kalau kita tidak tahu amalan pembersihannya, setinggi apapun makrifat atau rekodnya tetap kita bablas. Karena kita punya identitas kolbu yang bolak-balik. Duduk. Contoh gini ya,
Seperti presiden. Ketika presiden prihatin, kayak orang yang senang sama presiden, pendukung presiden nih, suka gitu ya. Presiden prihatin, wah presiden kita keren nih terhadap kondisi bangsa, kan gitu ya. Iya kan? Sedangkan kata mereka yang tidak suka, presiden itu prihatin karena tidak menemukan jawaban. Nah, itu orang sekarang loh. Akan permasalahan yang terjadi pada umat, gitu kan. Nah, presiden bingung katanya. Presiden lagi bingung tuh. Mereka pelangap-pelongok, kan gitu yang gak suka. Iya kan? Kata mereka yang gak suka. Kan gitu jawabannya. Benar gak? Kan kejadian tuh. Iya. Bukan ngebelain nih. Kita mesti arif membaca kondisi umat yang pintar-pintar di luar sana. Yang benar mereka yang mengatakan presiden bingung atau presiden prihatin. Nah, kita harus peka di situ. Kalau nggak peka gimana? Yang ngikutin medsos itu dajal. Udahlah, jangan ngelihat medsos. Belajar tafsir Quran aja. Berat nggak nih? Jangan deh. Nanti kita milih nih, pro presiden atau pro nggak presiden. Nah, pertanyaannya tadi, yang benar itu presiden bingung atau presiden prihatin? Yang tahu kan pribadi presiden. Bagi orang yang peka paham itu. Misalkan presiden ngomong gini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita musyawarah, rembukan bersama, cari solusi bangsa ini. Kata orang yang suka kira-kira ngomong gimana? Yang suka, yang dukung. Presiden tawadu. Presiden antum tawadu banget ya. Wah, Kodil tawadu banget nih. Gitu, kira-kira gitu. Sedangkan yang nggak suka gimana kira-kira? Presiden yang digaji kok ngajak diskusi bersama. Dia yang digaji, kenapa gue ikut serta mikirin, kan gitu. Itu kehidupan sekarang. Makanya presiden itu bingung. Jadi yang benar yang mana? Antum bisa dosa loh kalau salah terka tuh. Oh iya, presiden pelangap-pelongok katanya. Ini disiplin ilmu. Mau tangkap diandung, terserah. Ini disiplin ilmu tafsir. Berarti harus pahami kita umat tafsir. Jadi mau pasir gimana tuntunan Quran kan? Nah, repotnya karena omongan itu bisa diolah, dibolak-balik kan? Itu repotnya. Itu sebabnya masalah murtad. Zaman sekarang murtad nih ya. Yang paling terbesar masalahnya sama. Nabi Muhammad SAW itu belum pernah diingkari oleh orang. Sebesar seperti dalam masalah nasak mansuk. Kecuali masalah itu. Apa dong nasak mansuk? Tanya Pak Ustadz nih. Tahu dia. Nabi itu diingkari orang masalahnya itu. Akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang awam tuh yang tidak begitu terpelajar didatangi oleh orang Yahudi. Yahudi kan pintar-pintar. Lihat orang yang kamu ikuti, hukum kok diganti-ganti katanya. Kan gitu. Ke fikih. Kayak orang bingung gitu. Nah, Nabi juga kena kayak orang pelangap-pelongok gitu, kayak orang bingung. Nabi juga digituin. Sekarang bilang halal, besok bilang haram. Makanya tidak ada pemurtadan terbesar seperti dalam peristiwa nasak dan mansuk atau revision hukum. Pemurtadan di sana arahnya. Biar kita tahu sejarah sedikit, ya gara-gara pinternya ngolah omongan, itulah kondisi umat zaman sekarang. Jangan mudah terikuti seperti itu.
Apalagi perkara jin, setan, iblis, roh. Ini yang akan kita bahas. Sudah meninggal kita harus tahu apa tuntunan dari Quran. Betul kan? Karena kalau kita tidak tahu, kita salah ritual. Tahu nggak salah ritual? Kalau salah ritual kena syariat. Iya kan? Kebanyakan, maaf ya, orang sekarang, ini bukan ulama ya, sebagian besar dong sampaikan, pandai ngolah omongan aja. Maaf, bahwa agama ini akan dikalahkan oleh orang-orang yang bermulut busuk. Itu dari ramal Nabi akhirul zaman. Bukan dia tidak tahu. Yang akan mematikan cahaya dari agama itu sendiri. Repotnya dalam agama ini, kadang-kadang yang khusyuk kok nggak bisa mikir, maaf. Yang khusyuk harus bisa mikir. Yang nyerang bisa bersilat lidah, yang khusyuk nggak bisa mikir. Akhirnya tidak bisa memberi bantahan, kena ngaco itu. Kok jadi pesimis gini? Enggak pesimis. Itu banyak yang bisa khusyuk, pintar-pintar banyak. Keikuti arus, itulah terbolak-balikan hati. Ya. Makanya para ulama mendefinisikan ancaman agama kita itu begini. Eng kita omok tadil ibadah. Makomat itu adalah hadisnya ibadah. Contohnya begini. Anak kecil minum susu. Setelah tua minumnya susu juga kan? Ada ya. Kopi. Iya kan? Nah. Itu nasak mansuk bukan? Atau memang sudah masanya tidak minum susu? Sudah masanya tidak minum susu. Itu bukan nasak mansuk. Paham Pak Fauji ya? Paham ya? Nah. Itu bukan nasak mansuk. Nah sekarang dibolak-balik. Anak kecil dituntun, disuapin, terus suatu saat tidak disuapin lagi. Terus apa antum akan mengira kalau orang tuanya tidak konsisten? Dulu disuapin, kok sekarang tidak? Kan di situ. Lah sudah besar, bangkotan, masa masih disuapin? Aneh kan? Itu bukan pengertian di disiplin ilmu diganti dengan ayat ini, bukan begitu. Jadi sudah saatnya dilepas. Dulu kan Nabi lama di Mekah. Nih, kita pahami ya sedikit lagi. Di Mekah, waktu di Mekah dilarang perang. Ketika di Manidah boleh perang. Ya memang sudah masanya boleh. Sudah masanya boleh. Dulu Nabi diperintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya memang masa itu Baitul Maqdis. Setelah itu diperintahkan menghadap Ka'bah kan. Ini bukan tentang evaluasi hukum. Bukan. Tidak. Sedangkan nasak mansuk itu menurut Yahudi itu begini nih. Menurut Yahudi orang sekarang termasuk pola pikirnya. Nabi Muhammad itu punya ketetapan katanya. Enggak begitu bro. Setelah dipikir-pikir hal itu justru salah kalau kita cerdas. Kemudian ketetapan itu dirubah katanya. Itu kemudian ditanamkan kepada para sahabat-sahabat yang lemah. Akhirnya sahabat murtad. Karena itu Allah berfirman, sudah itu suruh masuk nanti. An-Nahl ayat 101 dibaca coba. وإذا بدلنا آية مكان
bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, itu nasak mansuk ya. Nah, itu season pertama kita ngaji, silakan yang masuk kalau ada berupa.